Allahu Akbar. Sudah tidak ada lagi sense of crisis. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti zamannya di tengah-tengah manusia di mana waru'usahum kal asad wa wizra'uhum kadhi'ab. Itu hukum otak. Ketika Allah bertemu dengan hukumnya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Contoh, bahwa ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kekecilan, nggak kelihatan. Batu di balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para ajengan, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di desa apa kita ini? Kadik, Sadik. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, polisi maupun TNI, wabil khusus untuk Ibu Lurah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Shadiqin, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tengah kekhawatiran akan Omikron yang terus meningkat, kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk menikmati dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan nilai-nilai iman. Bukannya otak nggak mampu, tapi otak kita terlalu kecil untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj ini. Bagaimana mungkin bisa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut, alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya mana Syauki? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu alam manusiawi Pak, alam raga. Lalu alam malaikat sampai mana Syauki? Dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Itu alamnya malakut, malaikat. Alam ketuhanan di mana Syauki? Dari Sidratul Muntaha naik Rafarahul Akhdar, mustawa sampai Arsy. Itu alam ketuhanan yang malaikat saja nggak mungkin bisa tembus ke arah Arsy itu, apalagi kita manusia. Baginda Nabi melakukan 3 buah perjalanan menempuh 3 alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita orang Serang. Betul apa betul? Impossible.
menurut ilmuwan sekular. Kita sering lupa di Serang ini bahwa Isra dan Mi'raj itu maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada nggak Bu di surah Yasin? Ayat berapa? Ada Syauki, ada, baru kemarin malam baca masih ada. Udah biar cepet. Enggak dinilai juga tuh. Kalau maunya kita orang Serang enggak mungkin. Tapi ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang enggak mungkin? Kalau hukum kita di Serang ini Pak, hukum otak kita itu terbentur pada dua perkara. Apa? Sebab, akibat. Itu hukum otak. Contoh, ini ada anak kecil di hadapan saya. Otak saya berpikir, ini kalau ada anak kecil pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul apa betul? Kau begitu Syauki. Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka keluar anak. Itu hukum otak. Ketika Allah bertemu dengan hukumnya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Contoh, Nabi Adam. Bu, kenal Nabi Adam? Dikirain kenal. Nabi Adam. Nabi Adam itu ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi apa tidak? Jadi. Maaf Pak, nggak mungkin bisa diselidikin. Bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir. Kau Nabi Adam bisa ada Syauki. Padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Maaf. Nabi Adam ada karena maunya Allah. Apa yang nggak mungkin buat Allah? Makanya maaf sekali, maaf, akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak dari kita itu otak kita nih kita peres sedemikian rupa untuk memahami mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika tidak bertemu jalannya, akhirnya jadi sekular kita dibuatnya. Banyak dari kita, mohon maaf ajengan, banyak dari kita sekarang ini mengambil hukum ayat itu bukan dari ilmu, tapi dari terjemahan. Padahal untuk memahami Al-Quran itu harus dan wajib menggunakan ilmu. Kalau mengambil hukum Al-Quran cuma berdasarkan terjemahan, saya khawatir kita akan terjebak yang dalam hadis baginda Nabi bersabda, dhallu fadhallu, sesat bisa menyesatkan. Loh Syauki, memangnya Al-Quran bisa menyesatkan juga Syauki? Kalau tanpa hukum Al-Quran bisa menyesatkan Pak. Contoh ada dalam ayat Al-Quran di mana Allah berfirman begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sobiin, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, sungguh Allah tetap berikan pahala atas diri mereka. Tidak ada rasa takut sedikit pun atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ini terjemahan. Kalau kita mau mengambil hukum dari ayat ini, insya Allah kita di Serang ini Pak akan terjebak pada pluralisme yang dangkal.
membenarkan semua agama. Loh kok bisa Soki? Karena dalam ayat ini jelas tidak perlu agama Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mau apapun agamanya, mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau Sobiin kah, selama mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah tetap beri balasan buat mereka. Bukankah sangat bertolak belakang, Pak? Dalam surah lain Allah memperingatkan kepada kita apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Makanya saya minta maaf sebelumnya. Ayat innalladzina amanu ini yang pertama tadi saya baca, Bu. Ini ayat yang disenengin oleh para sekular dan liberal. Kok begitu Syauki? Karena dari mulut mereka lah yang berkata bahwa semua agama baik, semua agama benar. Jadi nggak perlu kita di Serang ini pakai lagi satu agama. Semua agama benar katanya. Ya Allah, ya Rabbana. Bapak Ibu, kalau bicara semua agama baik, saya setuju. Kok begitu Syauki? Sebab tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan dalam agamanya. Betul apa betul? Tapi kalau berani bicara semua agama benar, nanti dulu. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Memangnya kenapa Syauki? Saya khawatir, Bu. Ogah banget temen nyaut, heran saya. Ibunya banyak begini nyaut, ogah. Tenang Pak, kalau kita CS Pak, aman kita ya. Nih rese nih, melek doang kayak ikan mas koki, ngelihat kagak? Bu, nah kan enak begitu ya. Saya khawatir kalau di Serang ini berani bilang semua agama benar, nanti di Serang ini akan ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya di Serang udah nggak lagi pakai yang namanya agama. Kalau di Serang yang namanya agama sudah tidak terpakai, maaf, orang ateis dan orang komunis, mereka sudah berhasil masuk ke kota Serang ini tanpa bersusah payah untuk menjajah orang Islam di kota Serang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya yang bikin diterima oleh orang, yang bikin diterima oleh masyarakat kaum sekular dan liberal itu, mereka itu berlindung di balik baju yang bernama toleransi. Ini yang bikin diterima di masyarakat kita tuh. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kekecilan, nggak kelihatan. Batu di balik udang kelihatan misinya. Mereka membenturkan sesama orang Islam saat ini, Pak. Ayo kita lihat. Saya berani bilang, diajarkan sama guru-guru saya. Salah satunya guru saya Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau ngomong kayak begini. Kalau soal toleransi, kita umat Islam gak perlu diajarin sesungguhnya toleransi. Betul apa betul? Kita umat Islam ini sadar bahwa kita tinggal di Indonesia. Berbagai macam agama tumbuh dengan subur di tanah air tercinta kita ini. Makanya guru-guru kita sepakat mengajarkan kepada para santri bahwa kita orang Islam wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau persoalan agama orang lain,
Al-Quran sudah menuntun kita, lakum dinukum. Hati-hati, hati-hati. Ini sekular berlindung di balik toleransi. Maaf Bapak Ibu, maaf. Saya berani bilang begini, toleransi itu bukan soal baca Al-Quran di dalam gereja. Toleransi itu juga bukan soal baca sholawat badar di dalam gereja. Toleransi juga bukan bisa sholat, menghidupkan sholat berjamaah di altar gereja. Itu bukan toleransi. Kenapa? Kalau itu kita iakan sebagai toleransi Bang, maka jangan salahkan ketika nanti di malam Idul Fitri dan Idul Adha, agama-agama lain akan masuk ke Masjid Baitus Shodiqin ini. Lalu mereka akan menyanyikan lagu rohani lewat speaker Masjid Baitus Shodiqin ini Pak. Apa itu yang mau kita sebut dengan toleransi Pak? Maaf, maaf. Kalau soal menjaga gereja, ayo kita sama-sama. Mereka juga nggak jarang mau turun membantu kita dalam soal Idul Fitri. Tapi kalau soal menghidupkan ibadah di dalam ibadah orang lain, ini pelecehan namanya, bukan toleransi. Paham? Sauki, kenapa Bang? Tapi kan Sayyidina Umar pernah sholat di dalam gereja Sauki. Itu kan toleransi Sauki. Masa? Iya. Kata siapa Bang? Katanya. Maaf Bapak Ibu, ini yang bikin ricuh Indonesia ini, baru ngaji bab katanya sudah berani ngomong kemana-mana. Saya bilang bahwa Sayyidina Umar sholat di dalam gereja, saya setuju, tapi bukan harfiah di dalam gereja. Sayyidina Umar itu sholat di dalam kamar pendeta. Sebelum sholat Sayyidina Umar minta sama pendeta untuk nurunkan patung-patung yang ada di kamar pendeta itu sendiri. Jadi saat Sayyidina Umar sholat sudah tidak ada atribut agama-agama lain di situ. Ini baru toleransi, bukan memaksakan kehendak. Ini otak kita nggak sanggup kita paksain. Akhirnya apa? Kita mengambil hukum seenak-enaknya saja. Betul. Makanya maaf Bapak Ibu, maaf sekali maaf. Hancurnya Islam di Indonesia ini, karena dua perkara. Apa? Pertama, fanatisme kepada organisasi. Itu yang bikin kita hancur. Seolah-olah kalau bukan dari organisasi kita, semua salah. Ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini neraka. Emangnya dia yang pegang kunci neraka? Ini gampang sekali saat ini, fanatisme organisasi. Yang kedua, karena semakin banyaknya orang munafik dalam Islam ini sendiri Pak. Tanyalah diri kita, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang munafik Pak? Saat Islam dilecehkan, di mana posisi kita? Saat baginda Nabi dijelek-jelekan, di mana posisi kita? Saat ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, di mana posisi kita? Ini yang sudah menjadi hancurnya Islam itu sendiri. Generasi-generasi muda Islam terlalu masa bodoh dengan agamanya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, sudah waktunya sekarang ini Islam ini bangun dari tidur panjangnya Pak. Tanpa kita sadarin kita sekarang lagi diadu domba Pak, dengan dalih toleransi yang terjadi di Indonesia ini adalah toleransi yang merugikan Islam ini sendiri. Kenapa? Karena kita umat Islam mayoritas harus berdiri setara dengan yang minoritas. Ini yang nggak saya setuju Pak. Contoh, pakai contoh saja dah, mudah-mudahan lebih gampang. Saya punya anak dua, satu usia 15 tahun, satu lagi usia 5 tahun.
Dalam jajannya sehari-hari saya ngasih setiap anak itu 15.000 rupiah. Kira-kira saya adil apa tidak? Kalau yang 15 tahun jajan 15.000 mungkin untuk di Jakarta bisa dimaklumkan. Kenapa? Punya kebutuhan internet sehari-hari. Tapi yang 5 tahun saya kasih 15.000 buat apaan, Pak? Ini loh, keadilannya sudah tidak ada. Coba kita lihat. Ramadan, Covid naik. Ya. Syawal, Covid meningkat. Idul Adha, PPKM sampai level 4. Muharram, zona hitam Serang nih. Betul. Tapi giliran Nataru sepi Covid. Begitu Imlek sepi Covid. Begitu Waisak sepi Covid. Ini Covid virus apa setan sebenarnya? Iya. Dan tanpa disadarin, Pak. Nih, maaf. Saya teringat sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda begini, Pak. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti zamannya di tengah-tengah manusia di mana waru'usahum kal asad wa wizra'uhum kadhi'ab wa hukama'uhum kal kilab wa yauma idzin ummati kal ghinam. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah manusia itu di mana saat itu pemimpin-pemimpin mereka kal asad, layaknya seekor singa. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu singa? Baik. Dimanapun yang ada hutannya, diajarin sama guru kita, rajanya pasti singa. Betul nggak? Padahal singa belum pernah bikin pemilu. Nggak ada singa bikin pemilu hutan. Tapi kita semua tahu siapapun raja hutan pasti singa. Ketika singa yang sudah menjadi raja di dalam hutan, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Seperti apa hukum rimba? Yang kuat akan memangsa yang lemah. Betul? Coba lihat. Hancur-hancuran, Pak. Hampir di seluruh dunia. Ada di satu negara, Pak. Ini karena kebijakan pemimpinnya tidak tepat. Di negara tersebut punya pulau garam terbesar. Garamnya impor. Di luar negeri. Di luar negeri ini. Ada di mana punya lahan sawit yang terbentang luas di pulau tersebut. Minyak gorengnya antri. Di luar negeri, bukan di Indonesia. Saya lagi ngomong di luar negeri kok. Jauh ini luar negeri. Luar negeri, luarnya lagi masih. Kenapa? Akibat salah mengambil keputusan yang akhirnya yang dirugikan rakyat. Coba lihat, kita semenjak efek dari Covid ini sangat terasa kemiskinan meningkat drastis, betul? Tapi pejabat-pejabat pusat kita sekarang malah mendulang kekayaan. Masker, antigen, Allahu Akbar. Sudah tidak ada lagi sense of crisis buat masyarakat Indonesia saat ini. Di mana yang kuat siap-siap saja untuk menindas yang lemah, dan kita yang lemah harus siap-siap untuk dimangsa yang kuat. Tuh si hukum rimba, Pak. Kenapa? Waru asauhum kal asad. Pemimpin-pemimpin mereka layaknya seperti singa. Dan ingat, singa kalau sudah mimpin, Pak, udah nggak pakai periode lagi, Pak. Singa, ini misalnya lagi ngomong singa. Singa, ini mah singa. Dikasih 1 periode, nambah 2 periode.
Singa, ini singa. Singa ini mah. Orang lagi ngomongin singa juga. Wa ru'usahum kal asad. Pemimpin-pemimpin mereka layaknya seperti seekor singa. Kalau pemimpinnya sudah seperti singa, kata baginda Nabi dalam hadis, wa wizra'uhum kadhi'ab. Para pejabat-pejabat publiknya, para wakil-wakil rakyatnya, mereka akan berlaku seperti seekor serigala. Allahu Akbar. Serigala, dulu kita belajar hewan yang paling licik itu serigala. Betul. Kenapa? Serigala kalau mau makan domba, dia mau pakai bulu domba dulu. Betul. Makanya Amperita Sugiharto bikin lagu serigala berbulu. Apal semua di sini lagunya. Coba kita lihat. Dia mau makan ayam, nyaru pakai bulu ayam. Betul. Ini terjadi bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Ada yang ketika musim pemilihan baru pakai baju rakyat. Di luar negeri. Di luar negeri ini mah motonya pun dahsyat. Kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin uang rakyat. Woi, di luar negeri, di luar negeri. Kalau mau pemilihan pakai pakaian rakyat, pakai peci, pakai sorban kemana-mana. Tapi begitu jadi pemimpin lupa sudah. Ya, Islamnya yang dimusuhin saat ini. Woi, serigala. Bukan di Indonesia. Kalau wakil-wakil rakyat di Indonesia sangat mewakili rakyatnya, Bang. Betul. Kalau rakyatnya pengen punya uang banyak, diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen naik mobil enak, diwakilin sama wakilnya. Wakil rakyat bener. Ini kan nyetel. Pemimpinnya seekor singa, pejabat-pejabat publiknya seperti serigala. Kalau sudah pemimpin seperti singa, pejabat publik seperti serigala, wa hukama'uhum kal kilab, maka para penegak-penegak hukumnya saat itu enggak ubahnya layaknya seekor anjing. Allahu Akbar. Nyetel udah nih Pak. Pemimpin serigala, pejabat publik pemimpin singa, pejabat publik serigala, penegak hukumnya anjing. Sepaket ini pakai komplit ini udah. Ya. Tahu kan anjing? Pada dasarnya Pak, pada dasarnya anjing itu nggak tahu mana majikan, mana maling. Ini pada dasarnya nih. Kenapa? Yang anjing tahu siapapun yang beri saya makan itulah majikan saya. Maling datang kalau bawa daging anteng anjing. Anjing ini mah anjing. Ini kesian nih akhir-akhir ini anjing lagi dicari kesalahannya nih. Betul. Tapi betapapun majikannya yang datang, kalau 3 hari nggak dikasih makan, digonggong juga majikan. Kenapa? Anjing. Kita lihat sekarang Pak, hampir di semua negara penegakan hukumnya saat ini prihatin Pak. Kita bicaralah di Indonesia ini. Kenapa korupsi saat ini susah diberantas? Padahal kita punya TNI, kita punya polisi, kita punya KPK, kita punya berbagai macam aparatur hukum yang ada di Indonesia. Tapi kenapa hukum kita korupsi makin merajalela? Karena masih banyak di kita yang memperlakukan hukum seperti pisau.
Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, biasanya hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum cicing wae pura-pura teu ngerti. Ini yang nyakitin perasaan kita. Betul? Bagaimana kita nggak mau sakit? Bagaimana kita nggak mau sakit? Maling sendal di masjid, kalau ketahuan babak belur pak, bawa ke hukum masih masuk sel 4 hari, betul? Tapi maling uang negara ketahuan masih sempet dada-dada. Kenapa? Wa hukama'uhum kal kilab. Para penegak-penegak hukumnya berlaku layaknya seekor anjing. Maka yakinlah pak, maaf, ketika hukum sudah mulai pandang bulu, maka yang paling enak tentu yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Ini paket komplit pak. Pemimpin seperti singa, pejabat publik seperti serigala, penegak hukumnya layaknya seperti seekor anjing. Maka diteruskan kata baginda Nabi dalam hadis, wa yauma idzin ummati kal ghinam. Nasib umatku, umat Islam saat itu enggak ubahnya layaknya seekor domba, seekor kambing. Allahu Akbar. Bapak Ibu lihat kambing kalau lagi Idul Adha. Saat Idul Adha, kambing itu hewan yang paling nurut pak, nggak bisa ngelawan. Sapi masih mau ngelawan pak, kambing nggak ada ngelawannya. Ditarik ke sini embe, didorong ke sono embe, dipotong pun embe. Kambing, betul? Apa bedanya sama orang Serang pak? Disuruh jaga soft sholat, ikut jaga soft sholat. Disuruh pakai masker, ikut pakai masker. Disuruh vaksin, ikut vaksin. Mbe. Iya, saya nggak bilang COVID nggak ada. COVID itu ada COVID itu. Cuma yang saya sedih ini COVID ini sekarang jadi ajang bisnis. Hei. Ada pelarangan orang tua yang di atas usia 60 nggak boleh vaksin, tapi masih diuber-uber sama petugas vaksin. Begitu pejabat negara yang usia di atas 60 aman-aman aja nggak ada yang uber. Hei, Luhut. Aman gak ikut vaksin tuh pak? Betul? Kemana supremasi kita sekarang ini? Enggak ubahnya kita manusianya seperti seekor kambing kata baginda Nabi. Ini sudah dibaca hampir lebih dari 14 abad yang lalu. Hampir 15 abad yang lalu sudah dibaca sama baginda Nabi posisi saat ini. Ayo, makanya sudah waktunya pak, kita ini rapatkan soft, luruskan barisan. Baginda Nabi berpesan, sungguh serigala itu hanya akan memangsa domba yang keluar dari kawanannya. Sudah capek kita ini sekarang terkotak-kotak. Sudah waktunya kita menjadi bundar kembali. Setuju? Sudah waktunya kita di Serang umat Islam bicara tentang kita, jangan soal saya. Ini sekarang masih banyak umat Islam bicara tentang saya. Oh kalau bukan saya ini, oh kalau bukan saya ini, oh kalau tidak karena saya, emang ngapa kalau bukan karena kamu? Betul? Sudah waktunya sekarang ini kita luruskan barisan, rapatkan soft sholat. Bagaimana kita merapatkan untuk ukhuwah Islamiyah kita? Baginda Nabi mengajarkan dalam Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi dalam Isra dan Mi'raj melakukan perjalanan minal masjid
ilal masjid. Betul apa betul? Secara langsung baginda Nabi mengajarkan, hei umat Islam di Serang, ingat baik-baik bahwa masjid ini pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid laksana ikan sama air, nggak boleh terpisah. Betul? Ada nggak di sini ikan yang misah sama air? Ada. Ikan mau mati, ikan mau digoreng. Loh, kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid di Serang, jiwanya bang yang mati. Kalau umat Islam di Serang jiwanya sudah mati, maka jadilah kita bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini sekarang kan masjid cuma kita jadikan sebatas tempat ibadah saja, Pak. Padahal baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjidlah baginda Nabi berpolitik. Di masjidlah baginda Nabi mengatur strategi militer. Di masjidlah baginda Nabi mengajar Sayyidina Hasan Husain berperang. Sekarang banyak dari kita politik bebas dari lingkungan masjid. Apa buktinya? Rasulullah berpolitik di masjid. Buka perjanjian Ubaidiyah. Lihat perjanjian Fathul Makkah. Di mana Rasulullah membuat? Di masjid. Ini kita sekarang ibadah dibebasin, Pak. Tapi di politik Islam gak ada suara. Kita cuma dijadikan alamat saja. Ayo, ini sebentar lagi 2024. Saya mau berpesan, kalau memang di sini ada tokoh-tokoh yang maju, ada 3 tokoh maju, ada 2 tokoh maju dari Muslim, 1 di luar Islam, bilang sama tokoh Muslimnya mundur salah satu. Kenapa? Kalau ada 2 tokoh Muslim naik di 2024, insya Allah Islam bakal kalah lagi. Hei, janganlah kita mati-matian untuk sesuatu yang nggak bisa kita bawa mati. Lebih baik kita habis-habisan untuk mengorbankan sesuatu yang nggak akan pernah habis, bahkan sampai yaumil qiyamah nanti. Setuju? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalau kita mau belajar sejarah Bapak Ibu sekalian, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia ini menjadikan masjid ini sebagai prototip masyarakat Indonesia. Betul apa betul? Coba, pendiri bangsa kita saja, Pak, baik Bung Karno, Bung Hatta dan ulama-ulama lain menjadikan masjid, masyarakat bermasjid sebagai prototip dari masyarakat Indonesia. Apa buktinya, Soki? Kita lihat masyarakat masjid, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Kenapa? Karena tidak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. RT masuk masjid buka sepatu, teh. Gubernur masuk masjid buka sepatu, nur. Presiden masuk masjid buka sepatu, Den. Itu masyarakat bermasjid. Secara bernegara kita kan pengen tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama. Betul apa betul? Maaf, makanya Islam itu paling tegas, Pak. Kok begitu? Seorang pemimpin dalam Islam itu nggak boleh punya anak. Apa contohnya? Baginda Nabi sendiri yang mengajarkan, Pak, dalam hadis apa? Laula Fatimatu binti Muhammad syaraqat an qata'a yadaha. Kalau saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal kan secara hukum yang ngucap Nabi bapaknya Fatimah sendiri, betul? Kenapa nggak bilang lau Fatimah binti? Tapi malah baginda Nabi bersabda, lau Fatimatu binti Muhammad sarokot an qata'a yadaha. Aku sendiri yang akan memotong tangannya.
Inilah ketegasan hukum. Sebagai Rasul nggak punya anak keturunan, semua sama. An-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab, la fadlan li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Betul? Makanya presiden seharusnya nggak boleh punya anak. Ya, yang boleh punya anak Pak Jokowi. Presiden nggak boleh punya anak. Kenapa? Kalau presiden punya anak, jadinya anak presiden, dia akan menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan negara. Kenapa? Presiden punya anak. Wali kota nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Wali Kota. Betul. Kenapa? Kalau Pak Wali Kota punya anak, jadinya anak Wali Kota ikut nikmatin fasilitas negara. Tuh, lihat, nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Dan kita berharap sebagai bangsa tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama. Betul. Sudah masuk masjid, sudah copot sendal, sudah buka sepatu, sudah masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid nggak pernah sibuk kita berasal dari mana. Iya kan? Yang penting kemana kita menghadap. Kenapa, Mak? Gerimis. Oh iya. Udah penuh juga di dalam. Baik. Sebagai muslim kita diikat dengan akidah. Setuju? Kita mengarah arah yang sama, menghadap Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama. Sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa kita sudah diikat kontrak oleh Sumpah Pemuda bahwa kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Bapak Ibu, ayo kita luruskan shaf, kita rapatkan barisan sesama umat Islam. Ayo sama-sama kita umat Islam ini saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita malah saling gasak, gesek, gosok. Ayo tingkatkan lagi silaturahmi di tengah-tengah kita. Tanamkan kembali nilai-nilai keimanan kita. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahunna bisababihim kulluh. Suratul khas Syekh Nawawi Al-Bantani wa Al-Walid Kiai Zainuddin MZ, Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah malam hari ini Allah ampuni segala dosa-dosa beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau. Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan dan keberkahan dari majelis ilmu yang kita hadiri, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, dan Allah jadikan sakitnya sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, lewat keberkahan dari majelis yang kita sedang duduki, lewat keberkahan dengan guru-guru yang duduk bersama kita, dan keberkahan yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya,
Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kesimpulan malam hari ini dari saya pribadi, nanti akan ada masih guru-guru saya. Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan iman. Jadi ayo malam hari ini Pak, di peringatan Isra Mi'raj, jaga iman. Apa itu? Kalau nggak senang mah ngomong aja, jangan piring dibanting-bantingin. Ayo, ini kesimpulan saya malam hari ini. Karena perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan iman. Ayo kita jaga iman kita baik-baik. Tapi jangan egois, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Tanamkan kepada anak-anak kita nanti di rumah. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan permintaan maaf kepada segenap panitia dan para tuan guru. Saya izin untuk lebih dahulu meninggalkan tempat karena masih ditunggu oleh guru saya di Ciujung. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.